Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya selamat datang di acara webinar Scholars berkolaborasi dengan IAGI UBSC dengan tema Scholarship and Study Abroad Preparation as a Geophysics Student. Perkenalkan, aku Risa selaku MC pada siang hari ini. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah join pada webinar kita siang hari ini. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Terima kasih nih siang-siang tapi weekend-weekend udah join di webinar kita siang hari ini. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada IAGI UBSC yang telah bersedia untuk mengadakan kolaborasi webinar dengan Scholars pada siang hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget nih. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih persiapan untuk studi ke luar negeri dan gimana sih pengalaman saat studi ke luar negeri. Pastinya teman-teman akan mendapatkan insight yang menarik banget nih, teman-teman. Dan juga nantinya teman-teman akan mendapatkan benefit dan informasi yang menarik juga nih buat teman-teman semuanya. Nah, untuk mengawali webinar kita pada pagi hari ini, akan ada kata sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Scholars dan IAGI UBSC untuk Kak Keira Latifah Vergi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Marisa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkesempatan untuk datang pada hari ini dan juga Scholars yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan webinar kolaborasi yang berjudul Scholarship and Study Abroad Preparation as a Geophysics Student. Harapan saya webinar ini dapat berjalan dengan lancar sehingga seluruh peserta dapat menambah wawasan mengenai persiapan beasiswa dan studi ke luar negeri pastinya, dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om, salam kebajikan. Terima kasih Kak Keira atas sambutannya. Selanjutnya juga akan ada sambutan dari Kak Laksamana Abi selaku Presiden of IAGI UBSC. Untuk waktunya Kak Abi dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Marisa selaku MC pada acara webinar hari ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Laksamana Wijadami selaku Presiden dari IAGI UBSC. Mungkin untuk dari saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih, terlebih untuk teman-teman IAGI dan teman-teman Scholars, serta dari seluruh partisipan yang hadir pada agenda webinar kali ini. Kemudian dari aku mengucapkan semoga teman-teman semua yang hadir pada agenda hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama mengenai beasiswa dan juga persiapan teman-teman semua apabila ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Seperti itu, dan semoga setelah berakhirnya acara pada hari ini, teman-teman juga udah bisa mulai menentukan apabila ingin melanjutkan ke studi S2 ataupun ke luar negeri. Mungkin cukup dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om, salam kebajikan kita semua. Aku kembalikan lagi ke Mbak Marisa. Oke, terima kasih untuk Kak Abi atas sambutannya. Selanjutnya, aku akan membacakan tata tertib untuk webinar kita siang hari ini. Peserta diharapkan untuk menyalakan kamera apabila memungkinkan agar webinar kita siang hari ini lebih interaktif nih teman-teman. Peserta juga dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan acara berlangsung, dan juga peserta diharapkan menikmati jalannya acara secara dengan seksama. Dan juga teman-teman diharapkan untuk bisa join sampai akhir acara. Dan juga apabila ada pertanyaan nantinya kepada speaker kita pada siang hari ini, teman-teman bisa langsung saja chat di kolom chat dan juga mengaktifkan fitur raise hand-nya nih teman-teman. Nah, mungkin langsung saja ya, biar mempersingkat waktu juga, aku akan memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini. Siang hari ini akan dimoderatori oleh Kak Syafira Nabila Fauzani, yaitu mahasiswa Teknik Geofisika Universitas Brawijaya dan juga staf Departemen HRI AGI UBSC. Halo Kak Syafira. Halo Kak. Halo Kak, terima kasih nih waktunya sudah mau untuk jadi moderator pada siang hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan juga biar teman-teman mungkin udah pada nggak sabar nih
mau dengar tentang pemaparan materi pada siang hari ini, aku langsung saja memberikan kepada Kak Safira. Untuk Kak Safira dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Marisa atas waktunya. Saya buka dulu nih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safira Nabila sebagai moderator pada hari ini yang akan menemani hadirin sekalian dan memimpin jalannya acara pada siang hari ini. Nah, saya ucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta di sini pada webinar Scholarships and Study Abroad Preparations as a Geophysics Student yang nantinya akan dibawakan oleh pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Debbie Rianto. Nah, sebelum kita memulai sesi pemaparan materi nih teman-teman, saya akan memperkenalkan Kak Debbie Rianto terlebih dahulu kepada teman-teman. Baik, dapat kita lihat bersama-sama pada layar kaca kita bahwa Kak Debbie Rianto ini menempuh pendidikan S1-nya di The State University of Padang atau Universitas Negeri Padang di Departemen Fisika dan lulus dengan predikat cum laude loh teman-teman. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan masternya di The University of Glasgow UK dengan beasiswa fully funded oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Keren banget nggak tuh teman-teman? Kemudian, Kak Debbie sendiri juga memiliki beberapa research experiences selama menempuh pendidikan S1 maupun pendidikan masternya, menguasai beberapa additional courses, dan memiliki beberapa work experiences juga loh teman-teman. Salah satunya, pada tahun 2021, beliau sempat menjadi visiting scientist di Max Planck Institute for Chemical Physics of Solid di Jerman. Nah, dari pengalaman Kak Debbie yang bersama-sama kita lihat tadi, pasti banyak banget nih insight dan wawasan baru yang nantinya bakal kita bisa jadikan bekal untuk persiapan beasiswa dan pendidikan ke luar negeri nantinya. Selanjutnya, kita akan beranjak ke agenda selanjutnya nih teman-teman, yaitu memasuki sesi pemaparan materi. Sebelumnya, apakah Kak Debbie di sini sudah bergabung bersama kami? Halo, bisa dengar suara saya? Baik, Kak Debbie, apa kabarnya hari ini, Kak? Baik ya, ini suara saya kedengaran ya? Mohon maaf, Kak, suaranya agak kecil, Kak. Sebentar ya, saya coba. Sudah kedengaran lebih bagus? Sudah, Kak. Baik, Kak Debbie sendiri, apa kabarnya nih hari ini, Kak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Untuk Kak Debbie sendiri, belakangan ini lagi sibuk ngapain nih, Kak? Honestly, aku kesibukannya selain jadi mentor e-scooters, sedang persiapan untuk melanjutkan studi S3 juga ya ke UK. Alhamdulillah udah lulus gitu, tinggal berangkat di bulan Oktober ini gitu. Halo, kedengaran ya? Kedengeran kok, Kak. Oke, siap. Baik, terlihat cukup sibuk ya teman-teman ya. Saya harap sih apapun yang Kak Debbie kerjakan sekarang bakal berjalan lancar ke depannya, Kak. Oke, baik untuk Kak Debbie sendiri, apakah sudah siap untuk memaparkan materi bersama kami semua nih, Kak? Siap, bismillah. Baik, untuk Kak Debbie, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas pembukaannya dan kenalannya. Saya izin share terlebih dahulu ya. Mohon untuk singkat. Oke, bisa. Oke, slide saya sudah kelihatan. Ini slide saya sudah kelihatan ya. Sudah ya? Sudah kelihatan, Kak? Ya, oke. Siap. Ini kalau nanti ada
kesalahan teknis atau mungkin suaranya kedengaran, langsung beri saya notif ya. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan baik semuanya ya, dalam keadaan sehat semuanya. Seperti yang diperkenalkan oleh moderator tadi, gitu ya. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan studi S2 saya di UK, di University of Glasgow dengan beasiswa FPDP. Di bidang fisika gitu ya, cuma mungkin fisika saya tuh agak sedikit berbeda dengan teman-teman, tapi ada kok area yang bisa beririsan gitu ya. Di kalau teman-teman melihat lebih ke earth science-nya, di geofisik gitu ya, kalau saya lebih ke materialnya. Tapi ya ada juga nih ilmu geomaterial gitu ya, kebetulan teman saya juga bisa, itu irisan antara material sama geofisika gitu. Kemudian setelah S2 saya sempat jadi visiting researchers di Max Planck Institute di Jerman. Kemudian setelah itu saya mencari beasiswa S3 ya, dan alhamdulillah sekarang udah lulus gitu ya beasiswa S3-nya untuk yang ke UK lagi di Durham University gitu ya. Doakan semoga lancar ya studinya nanti. Oke, teman-teman, itu untuk sesi perkenalannya. Kemudian ya untuk materi ya hari ini adalah tentang studi abroad. Tentu perlu alasan nih kenapa harus studi abroad sih gitu ya. Di sini teman-teman dari Universitas Brawijaya ya. Sebenarnya kalau kita lihat kalau kualitas pendidikan di Indonesia, universitas itu nggak kalah jauh sebenarnya dari di luar negeri mungkin ya. Banyak juga kok kualitas universitas yang bagus di Indonesia gitu. Tetapi apa sih additional points gitu yang bisa kita dapat dengan studi abroad sebenarnya atau belajar ke luar negeri gitu. Ini ada beberapa poin gitu ya yang bisa saya highlight di sini, dan juga beberapa poin ini adalah mungkin some of them itu adalah alasan saya pribadi juga kenapa saya lebih memilih S2-nya lanjut ke luar negeri. Kalau kita lihat dari lembaga peranking seperti itu. Ini suaranya agak mendem ya. Oke, ini bisa tolong dengar. Nggak tahu ini. Halo, udah jelas? Sudah jelas, Kak. Oke, siap. Ini mungkin agak dekat dikit ya. Bentar. Kalau kayak ini nggak jelas ya? Sudah jelas, Kak, kalau begini. Oh, sepertinya ini ada, nggak tahu nih kayaknya headsetnya mau rusak deh. Sekarang jelas? Sekarang jelas ya? Sudah jelas, Kak. Oke, siap. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ini mungkin kesalahan headset saya gitu, perlu diganti kayaknya. Jadi alasannya ya, nah ini juga beberapa dari alasan ini tentunya juga alasan pribadi saya juga gitu ya. Kalau lihat dari kualitas pendidikan di luar negeri, dilihat dari lembaga ranking, misalkan dari KS World University Ranking, dari THA dan sebagainya macamnya, itu memang ranking-ranking universitas di luar negeri itu sekitar 200 ke atas gitu ya. Top 200 itu memang berada di luar negeri, di UK, di Australia, di US, di Eropa, dan beberapa di Asia gitu ya, di Korea, Jepang, Singapura, dan sebagainya macamnya. Nah, ini menandakan bahwa kualitas pendidikan yang lebih baik lebih baik gitu ya di sana. Kemudian secara internasional tentunya sudah terakreditasi gitu ya. Kemudian research facility-nya dan juga skema funding-nya yang bervariasi gitu. Dan ini sangat penting, research facilities ini tentunya yang science engineering itu gitu ya. Banyaknya alat-alat yang mungkin di Indonesia itu agak sulit kita akses gitu. Mungkin nggak ada gitu, ataupun ada tetapi sangat sulit untuk akses atau kita punya skill untuk menggunakan alat tersebut seperti itu. Nah, kalau saya sendiri di kampus saya dulu di S1 di Padang itu ada misalkan alatnya XRD, misalnya X-ray diffraction ya. Itu mungkin teman-teman juga udah tahu gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa gunain sendiri nih alat XRD ini gitu, harus teknisi yang menggunakan gitu, karena harus mereka punya sertifikasi langsung gitu ya. Tapi kalau di luar negeri misalkan kita boleh menggunakannya selama kita yang memang kita research kita misalkan alat itu, tapi ada training terlebih dahulu gitu ya, baru bisa kita menggunakannya alat tersebut gitu. Sehingga kita memang memiliki skill yang bagus gitu, karena mungkin cara research facility di sana misalkan XRD itu mereka punya banyak gitu, yang nggak cuma satu aja gitu, dan maintenance-nya juga bagus dan sebagainya macamnya gitu. Kemudian dari segi funding di luar sana itu banyak banget skema funding
ada yang nama government scholarship gitu ya, ada yang namanya dari foundations, dari company gitu ya, ada yang bahkan dari university pun banyak juga skema-skema funding university scholarship gitu. So why not dicoba gitu ya, kita dapat better quality of education dan juga kita bisa kuliah dengan dapat funding gitu ya, dapat living cost, dapat tuition fee gratis dan sebagainya macamnya. Kemudian dari segi international exposure tentunya teman-teman, mungkin salah satu international exposure-nya dengan bergabung ini juga ya, association ini gitu, European Association of Geoscientists and Engineering gitu. Kita bisa punya networking secara internasional gitu. Tetapi mungkin kalau kita belajar di luar negeri, kita punya additional points tentunya, misalkan kita berkenalan, berinteraksi secara langsung dan dengan waktu yang cukup intens dan lebih lama gitu ya, baik itu dengan apa ya, dengan misalkan anggota organisasi di sana gitu, dengan classmates kita ataupun dengan dosen-dosen di tengah pelajar di sana seperti itu. Kemudian oke, siap, kalau kayak gini bisa ya, atau saya nggak usah pakai mikrofon? Kalau gini sudah bisa kedengeran Kak. Mungkin untuk mic-nya boleh dideketin aja Kak. Kayak gini aja kali ya, bentar ya. Kayak gini aja. Kayak gini aja Kakku ya. Bisa ya? Sudah jelas Kak. Oke, siap. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian dari segi ini international exposure ya teman-teman, kita bisa menjaring jaringan lebih luas dan juga kita punya have a global mindset. Ini contohnya misalkan ada isu-isu tertentu di bidang apa, misalkan renewable energy contohnya misalkan. Mungkin kita tahu kita aplikasi renewable energy dan sebagainya macamnya gitu ya. Cuma kita bisa menyaksikan langsung misalkan di negara-negara maju seperti di Eropa gitu. Gimana sih mereka mengintegrasikan renewable energy di kebutuhan energi listrik negara mereka seperti itu gitu ya. Atau mungkin isu-isu yang lain gitu yang terkait. Kemudian tentunya opportunity untuk international jobs karena memang banyak international companies gitu ya yang lebih ngeh gitu istilahnya. Ngeh itu dalam artian oh lulusan kampus ini gitu. Oh mereka udah tahu nih daripada misalkan oh mereka tuh kayak kurang dan honestly itu dan juga pernah disurvei juga sih teman-teman. Even kayak ITB gitu ya yang udah secara top notch university di Indonesia tuh kadang di luar negeri itu kadang kurang tahu juga gitu international companies gitu. Jadi kayak kalau kita udah lulusan sana itu kayak perusahaan tuh udah tahu nih oh lulusan ini, mereka udah ngeh aja gitu dengan kualitas lulusannya seperti itu. Bukan berarti kualitas lulusan di Indonesia tuh nggak bagus, itu cuma kayak exposure-nya ke luar negeri itu kurang kalau kita ingin bekerja di international company seperti itu. Mungkin kalau udah ada alumni di sana mungkin bisa ya berkembang lebih lanjut gitu. Kemudian mungkin kalau teman-teman di sini ya, aku percaya gitu di sini tuh masih banyak banget sih teman-teman di sini yang mau ke luar negeri, ada rencana gitu, boleh banget sharing antusiasnya di kolom chat, mau negara apa gitu ya, mau universitas apa, boleh banget gitu ya. Dan I believe gitu ya kalau sebenarnya berbicara kuliah luar negeri itu sebenarnya kayak keep trying aja sih teman-teman until you get it gitu sebenarnya istilahnya. Kemudian tapi sebelum itu ya ada semacam mitos sih, bukan mitos ya apa ya. Paradigma ya atau stigma gitu ya. Bisa kita bilang ya bahwa kalau mau study abroad itu harus IPK yang tinggi misalkan 3,8 atau 3,9 gitu. Harus lulusan kampus negeri, harus IELTS-nya 7, harus banyak ikut organisasi. Tapi ternyata gitu di luar sana gitu ya kita udah banyak sekali skema funding dan mereka bervariasi banget. Malahan ada yang tidak mensyaratkan minimum IPK-nya berapa, ada yang tidak mensyaratkan English certificate sama sekali gitu. Jadi bervariasi banget gitu. Jadi kayak nggak bisa nih teman-teman lihat satu skema funding, misalkan lihat beasiswa LPDP, terus menyamakan persyaratannya dengan yang lain atau menyamakan level kompetitifnya dengan yang lain, itu nggak bisa sama sekali. Jadi kayak bisa nih misalkan profil teman-teman kayak gimana nanti bisa kita filter atau bisa dicari sebenarnya beasiswa yang level kompetitifnya cocok dengan profil teman-teman seperti itu. Jadi kak sebenarnya apa ya pemikiran yang terlalu rigid itu perlu dirubah sedikit gitu ya, perlu diperbaikinya gitu ya. Karena kenyataan di luar sana itu sangat bervariasi sekali ya skema funding. Contohnya seperti ini teman-teman ya.
kalau mau ke Turki itu mungkin udah tahu Turki Bursary Scholarship itu mereka nggak serta-merta mewajibkan IELTS atau TOEFL gitu, karena memang kenyataannya banyak banget jurusan yang bisa kita pilih tanpa mensyaratkan IELTS atau TOEFL. Juga Global Korean Scholarship juga sama, nggak wajib IELTS atau TOEFL. Romanian Government Scholarship juga sama, Chinese Government Scholarship juga sama. Ini beberapa contoh ya teman-teman. Jadi nggak harus gitu ya, nggak harus gitu, bisa disesuaikan kayak gitu. Memang kalau kita punya TOEFL atau IELTS tentu mendongkrak profil kita gitu ya. Tetapi tidak serta-merta, karena kenyataannya ada juga beberapa awardee dari beasiswa-beasiswa seperti ini, mereka tidak melampirkan English Certificate sama sekali dan akhirnya bisa lulus gitu seperti itu. Nah, ini contoh beasiswa lain ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman juga udah cukup familiar juga sih gitu ya dengan beasiswa ini, karena beasiswanya cukup terkenal seperti Fulbright ke USA, Student gitu ya ke Belanda, Max ini ke Jepang, New Zealand, Ireland, DAAD ini ke Jerman, Australia World Scholarship, Erasmus ini adalah joint degree ya di kampus Eropa gitu. Dan ada juga nih partnernya di kampus negara-negara lain itu juga ada, tapi main kampusnya itu biasanya di Eropa. Kemudian ada Indian Council for Cultural Relations gitu ya. Dan kenyataannya ya teman-teman, di list database beasiswa yang telah kita tampung so far gitu, Scholars itu udah lebih 1.000 sih teman-teman ini ya. Ini termasuk S1, S2, S3 ya. Kemudian termasuk semua jenis scholarship sih gitu ya. Dan itu akan bertambah terus teman-teman database-nya gitu ya, karena tim research kita, tim R&D kita sendiri akan terus menambah list-listnya gitu. Kemudian, dan mungkin kalau teman-teman wondering gitu ya, kalau saya mau kuliah tapi dengan biaya mandiri itu sebenarnya berapa sih gitu? Ada nggak sih negara-negara yang affordable gitu ya? Dan ada sih sebenarnya gitu ya. Contohnya Turki. Turki itu biaya hidup di sana itu murah. Mungkin comparable dengan biaya hidup di Jakarta. Dan biaya tuition fee-nya juga murah gitu. Dan juga bahkan negara-negara Eropa gitu ya, hidup ada juga biaya murah gitu hidup di sana. Contohnya seperti di Hungari ya. Hungari itu di sana murah gitu ya. Kemudian di misalkan di Jerman ya. Jerman itu mungkin biaya hidupnya agak mahal gitu ya. Cuma ini agak tricky ya teman-teman. Jerman itu nggak ada tuition fee. Jadi nggak ada uang kuliah. Yang ada namanya semester tiket, yang paling satu semester tuh kita bayar 3-4 jutaan. Cuma semester tiket itu kita bayar transportasi. Jadi kalau kita udah semester tiket itu udah gratis transportasi di satu provinsi di Jerman gitu ya. Jadi sama aja sih jatuhnya, dan bisa diakali dengan part time karena schedule kuliah S2 di Jerman itu kan 2 tahun. Jadi bisa diselipi dengan part time. Nah, kalau kita part time itu sebulan itu kayak bisa banget menghidupi biaya hidup kita di sana kayak gitu. Jadi banyak banget sih teman saya dulu waktu saya ke Jerman itu yang self funded dan mereka bisa survive sih dengan itu. Jadi itu bisa opsi yang bisa teman-teman consider ya untuk keluar ke luar negeri gitu. Kemudian kalau teman-teman udah ini nih, oke, saya mau kuliah ke luar negeri gitu ya, mau coba deh at least gitu. Mungkin dari sini itu dari pengalaman saya pribadi itu apa sih tipsnya untuk apa sih hal yang atau aspek-aspek dari university yang perlu kita lihat terlebih dahulu sebelum kita memilih ini nih university yang tepat bagi saya gitu ya. Kalau saya sendiri biasanya itu pertama itu lihat dari ranking dulu ya, karena ini secara general biasanya. Maksudnya ranking misal QS World University Ranking, World University Ranking, kita juga bisa filter by subjeknya, negara-negara, misalnya saya mau negara apa saja gitu ya, subjeknya geofisik bisa ditulis, nanti keluar tuh misalkan ranking pertama apa aja gitu. Nah dari situ kita nguliknya ke website university-nya gitu ya, supaya dapat informasi yang lebih spesifik. Contohnya seperti ada nggak program yang kita mau gitu, yang misalkan master program in geofisik itu di misalkan let's say misalkan yang urutan pertama tuh ETH Zurich di Switzerland gitu ya, ada nggak yang jurusannya memang master in geofisik ya, kita coba ternyata ada misalkan seperti itu. Kemudian ada nggak mata kuliah yang saya ingin lebih pelajari lebih dalam, misalkan seperti ini saya contohkan di ini jurusan apa ya, mungkin ini computer science ya, jadi ini contohnya computer science ya, ini ya. Tetapi bisa ngulik ke
ke modul-modul yang ditawarkan, kemudian research yang berkembang di sana seperti itu ya. Profesornya gitu ya, profesornya, tenaga ahli yang ada di sana, kemudian facility-facility yang bisa mendukung research teman-teman gitu ya. Maunya misalkan di bidang seismik misalkan seperti itu, atau mungkin geolistrik atau apa gitu. Ada nggak facility yang di sana gitu ya? Ada nggak profesor yang ahli di bidang tertentu gitu? Kemudian metode asesmennya seperti apa gitu ya? Apakah dia ada atau exam memang 100% exam atau ada literature review gitu, ada lab work atau just bagaimana gimana gitu. Itu harus ngulik gitu ya teman-teman supaya menentukan oke, ini kayaknya kampus ini bagus nih gitu ya. Bikin listnya gitu. Kemudian selain kampus ya teman-teman harus juga aware dengan lingkungannya gitu. Karena misalkan S2 gitu. S2 tuh misalkan paling paling sebentar tuh setahun. Kalau di UK tuh setahun, tapi kebanyakan memang 2 tahun kan. Jadi itu memang pertama misalkan fasilitas ibadah gitu, ketersediaan makanan halal atau makanan Asia gitu ya, yang lidahnya nggak familiar dengan misalnya di Eropa nih yang nggak lidahnya nggak familiar dengan ini ya, dengan makanan Eropa, mungkin ini perlu banget nih dan secara pribadi aku ini perlu banget gitu ya. Kemudian mode transportasi di sana gitu. Kemudian tipikal atau culture di sana seperti apa dan juga kultur studinya teman-teman. Ini mungkin terkait juga dengan permintaan teman-teman gimana sih comparison antara kultur studi geofisik di dalam dan di luar negeri kan seperti itu ya, seperti di request ya. Sebenarnya itu nggak bisa kita patok ratakan karena masing negara mereka punya beda kultur tadi masing-masing ya. Dan itu juga beda juga misalkan antara S2 dengan S3 kayak itu ya. Let's say S2 gitu ya. Kalau di UK karena dia setahun ya teman-teman, jadi lebih padat, jadi lebih hektik ya istilahnya. Jadi memang karena setahun itu lebih dipadatkan mata kuliah yang diambil itu biasanya lebih padat dan aku rasa itu kalau mau part time itu nggak possible gitu ya. Beda yang studinya 2 tahun gitu ya, studinya 2 tahun, baik itu misalkan di Eropa ataupun di negara Asia, itu mungkin bisa untuk part time dan mungkin jadwalnya nggak terlalu lebih hektik. Tetapi secara kultur, memang kalau Asia itu lebih workaholic sifatnya. Jadi workaholic itu misalkan teman-teman research program misalkan ya di lab profesor. Biasanya kalau di Jepang itu memang teman-teman kulturnya itu anak-anak lain tuh misalkan jam 10 sampai di lab gitu ya. Seperti itu memang kulturnya di sana gitu. Karena seperti itu sampai kadang sampai jam 12 gitu ya. Ada juga beberapa teman tuh misalkan apa ya, memang kultur misalnya di Jepang, di Korea gitu ya, kultur studinya memang seperti itu. Tapi kalau lebih ke Eropa itu lebih ke work life balance gitu ya. Kalau di misalkan paling sampai jam 5 atau jam 4 seperti itu. Asal memang kita kerja gitu ya sesuai target, sesuai deadline gitu. Jadi seperti itu. Ada juga beberapa perbedaan kultur studi yang lain. Itu secara general ya teman-teman. Tapi nggak bisa dipatok ratakan sebenarnya. Jadi kita harus melihat masing-masing negara juga. Dan mungkin dari satu negara pun beda profesor juga mereka punya perbedaan kultur juga gitu. Kemudian terkait dengan request teman-teman juga sih ada nggak rekomendasi gitu ya geofisik kampus-kampus geofisika. Honestly gitu ya, aku biasanya itu pertama seperti yang aku bilang tadi aku refer ke lembaga peranking dulu gitu. Karena mereka yang secara holistik yang menilai kampus-kampus gitu ya. Dan di bidang geofisik itu memang yang pertama itu di ETH Zurich ini menurut QS World University Ranking ya. Dan pernah juga aku waktu nyari PhD vacancy ya di Eropa dan salah satunya di ETH Zurich, memang banyak project-project di bidang seismik di sana. Gitu ya, seismologi itu banyak di sana di ETH Zurich. Jadi aku expect di sana itu bagus seismologinya seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa kampus-kampus yang top university ya dan juga ada juga kampus-kampus di Asia juga. Ini rankingnya akan terus gitu ya, tergantung preferensi negara teman-teman gitu ya, level rankingnya seperti apa gitu. Nah, tetapi sebenarnya seperti yang aku bilang tadi itu kita harus ngulik lebih ke misalkan mata kuliah, research yang ada di sana dan sebagainya macam. Nah, ini contohnya misalkan kalau di ETH Zurich kalau setelah kita buka seperti ini, misalkan ada mata kuliah apa aja gitu ya. Terus kita bisa buka misalkan departemennya kita buka nanti ada list-list profesornya kita lihat satu-satu nanti penelitian mereka apa aja. Nanti kita teman-teman bisa oh ini cocok nih sama saya mau coba di ETH Zurich seperti itu. Lihat lagi requirement-nya misalkan EPK yang dibutuhkan berapa dan sebagainya macamnya. Nah,
Itu salah satu contohnya teman-teman. Nah terkait yang saya bilang tadi, setelah kita ngulik gitu ya, setelah kita cari informasi tentang kampusnya gitu ya, kemudian juga kita cari juga kalau mau daftar di kampus tersebut kira-kira saya possible-nya itu pakai beasiswa apa saja ya, misalkan seperti itu. Let's say misalkan dari ETH Zurich, itu biasanya itu bisa pakai LPDP misalkan pertama dari pemerintah Indonesia ya, atau bisa dari Switzerland government, itu mereka juga punya Switzerland government scholarship, itu juga mereka punya, atau mungkin ada university scholarship dari ETH Zurich-nya gitu, itu juga bisa. Jadi mungkin skema-skema beasiswa tersebut harus teman-teman cari tahu persyaratannya apa saja gitu ya, requirement-nya apa saja, dokumen-dokumennya perlukan apa saja. Namun secara umum nih teman-teman, biasanya itu beasiswa ataupun universitas itu membutuhkan dokumen-dokumen seperti ini, seperti CV akademik, kemudian TOEFL atau IELTS. Ini subjek lagi ya dengan requirement seperti saya bilang tadi, ada juga beasiswa yang tidak mewajibkan TOEFL atau IELTS. Kemudian ada essay. Essay ini biasanya motivation letter ya, seperti itu. Kalau teman-temannya research degree, master by research istilahnya, itu biasanya itu perlu proposal research juga seperti itu. Itu biasanya itu setelah berkorespondensi lah dengan calon profesor. Kemudian ada dokumen legalization. Ini biasa seperti transkrip gitu ya, ijazah gitu. Kemudian kalau belum in English di translate dulu, nanti dilegalisir. Kemudian ada surat rekomendasi. Kemudian ada letter of acceptance. Ini sifatnya tentatif ya teman-teman, dalam artian ada beasiswa yang memang memerlukan kita untuk lulus kampusnya terlebih dahulu sebelum kita mendaftar beasiswanya gitu. Jadi itu perlu letter of acceptance dari kampus tujuan sebelum kita daftar ke beasiswa tersebut. Contohnya kayak Stunet, itu perlu gitu ya. Tetapi kalau skemanya nggak perlu, ya berarti nggak wajib letter of acceptance itu gitu. Seperti LPDP, itu ada yang jalurnya kita udah punya LOA, ada yang belum gitu ya. Jadi kita bisa aja milih. Kemudian Universities Info ini seperti yang aku jelaskan tadi. Kemudian apply ke kampusnya gitu ya. Biasanya macam-macam. Ada yang apply-nya lewat online portal aja. Ada yang apply-nya harus ngirim dokumen fisik juga gitu ya. Jadi macam-macam sih teman-teman, tergantung regulasi dari kampus masing-masing. Nah, biasanya itu setelah apply nanti ada dokumen screening ya dari kampus. Kalau udah lulus tahap pertama ya, tahap administrasi lah istilahnya, nanti juga bisa mungkin ada interview, mungkin ada seleksi tulis. Jadi tergantung banget sama kampus-kampusnya. Nah, secara general nih, berdasarkan pengalaman saya teman-teman, untuk kampus di UK, mereka itu tidak ada interview sama seleksi tulis ya, terutama yang science engineering biasanya mereka cuma menilai dari dokumen. Jadi kalau dokumen kita udah sesuai, misalkan sekitar sebulan atau 6 minggu, ya udah keluar LOA, kita lulus kampusnya seperti itu. Tetapi untuk kampus yang seperti kampus di Asia, itu masih banyak ada ujian tulisnya seperti kampus di Jepang sama Korea, atau bahkan ada interviewnya juga seperti itu. Jadi subjek banget sama kampusnya. Kemudian kalau beasiswa, kalau kita data beasiswa itu biasanya udah pasti ada interviewnya gitu ya. Itu biasanya secara general itu ada interviewnya gitu. Kemudian ada juga yang pakai ujian tulis seperti LPDP, itu kan ada juga ujian tulisnya gitu. Kalau nanti udah dinyatakan lulus, ya udah pengurusan paspor, visa, kemudian mungkin ada juga focus group discussion ya. Ini istilah umum. Jadi ada beberapa beasiswa memang yang punya semacam workshop lah untuk mempersiapkan para penerima beasiswa tersebut sebelum berangkat ke luar negeri. Contohnya kalau di LPDP itu namanya PK ya. Kalau di ASEAN Award Scholarship itu namanya Departure Training gitu. Jadi macam-macam sih namanya gitu. Tapi nggak semua beasiswa juga punya program seperti ini. Oke, ini secara general ya teman-teman yang perlu dipersiapkan gitu, baik untuk mendaftarkan beasiswa atau mendaftarkan ke kampus. Nah, ini saya mau jelaskan beberapa tipe beasiswa. Jadi beasiswa berdasarkan skema alur pendaftarannya gitu. Alur pendaftaran itu kita bisa menjadi tiga beasiswanya. Jadi ada beasiswa yang kita daftar beasiswanya dulu. Nanti setelah lulus itu kita akan di-guide ya, biasanya dibimbing juga untuk daftar ke kampus tujuan gitu ya. Ada yang daftar ke kampus dulu. Ini seperti saya jelaskan tadi ya. Kita harus punya LOA dari kampus tujuan dulu, baru kita boleh daftar beasiswanya gitu dengan persyaratan adanya LOA gitu. Kemudian
ada yang sifatnya paralel gitu. Jadi kita daftar ke kampusnya nanti secara otomatis dikonsider secara langsung gitu ya oleh kampus gitu. Dan juga dari beasiswanya. Jadi kalau lulus ya udah lulus keduanya kayak gitu. Ini contohnya. Nah, ini Fulbright ya teman-teman ke USA untuk beasiswa yang kita daftar kampusnya dulu. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada syarat GPA-nya, ada syarat TOEFL ITP-nya berapa. Kemudian juga Fulbright ini punya template surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu biasanya perlu teman cek kalau mau daftar beasiswa atau kampus, mereka punya template apa enggak. Kalau punya template ya udah gunain template mereka. Tapi kalau enggak berarti secara bebas aja gitu ya surat rekomendasinya gitu. Memang ada beberapa beasiswa yang harus pakai template mereka gitu. Dan Fulbright ini biasanya buka bulan Februari, nanti bukanya akhir tahun ya teman-teman. Februari itu deadline-nya biasa dalam Februari gitu. Nanti interview gitu ya, nanti ada announcement-nya lagi, baru university application-nya sekitar November atau Februari tahun depannya gitu ya. Kemudian nanti Septembernya baru start studinya. Nah, ini contohnya Stunet yang apply ke university dulu. Ini beberapa persyaratan di website Stunet ya untuk syarat syarat Studentnya seperti itu. Nah, biasanya itu kalau ini Studentnya kan di Belanda ya. Jadi Netherlands tuh University in Netherlands tuh biasanya pembukaan application-nya dia admission periodnya itu sekitar November sampai Januari gitu. Jadi masa-masa ini biasanya tuh secure LOA dulu gitu, cari LOA, kalau udah dapat baru apply studentnya di sekitar bulan Maret, nanti ikuti gitu ya announcement-nya Mei sampai atau Juni, nanti September mulai perkuliahan. Ini contohnya di Leiden University teman-teman bisa lihat sendiri IELTS-nya berapa gitu ya, TOEFL yang diperlukan atau berapa gitu. Kemudian ada mungkin persyaratan lain dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan seperti itu. Ini contohnya letter of acceptance dari Leiden University. Nah ini Erasmus ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Erasmus ini dia joint degree, dan uniknya Erasmus ini mereka punya banyak program gitu ya. Banyak program, masing-masing program itu punya deadline masing-masing, dan program itu spesifik banget di bidang ilmu tertentu. Mungkin seperti ini, arsitektur, landscape, and arkeologi nih, EMJMB gitu ya. Ada yang advanced material gitu. Ada juga yang di bidang geofisik ini mana ya, yang earth science ini ada pokoknya gitu ya. Tapi bisalah nanti teman-teman lihat di website katalog Erasmus, nanti bisa difilter nanti bidang studinya, misalkan geofisik atau earth science, nanti keluar program-program Erasmus yang berkaitan dengan ilmu tersebut gitu. Jadi masing-masing program itu juga punya partner university-nya. Jadi partner university-nya beda-beda. Misalkan kalau Erasmus Mundus ini semester 1 kita kuliah di kampus A gitu ya, negaranya beda-beda juga. Nah, terus kalau semester 2 kuliah di kampus B yang perbedaan negara gitu ya. Semester 3 juga di kampus C gitu ya. Jadi ada beberapa universitas yang join dalam program tersebut seperti itu. Ini contohnya. Contohnya ini apply ke university ya, biasanya bikin akun gitu ya. Kemudian ini tadi contoh ini ya, ada beberapa lembaga yang ikut gitu kayak Q11 ini gitu ya, apa nih ya? UC Leuven-Lemberg ini apa nih? Ini kayaknya di kalau nggak di Austria tuh di Jerman ini sepertinya. Kemudian ini Erasmus Mundus Master Nanoscience and Technology ya teman-teman. Ini juga participating country-nya bisa lihat teman-teman. Bisa lihat di sini ya teman-teman. Ini persyaratannya ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, secara general seperti itu. Ada motivation letter, letter of recommendation, CV dan sebagainya macamnya gitu ya. Kemudian biasanya itu memang aplikasinya itu sekitar Desember sampai Februari, tapi bervariasi banget ya teman-teman dengan programnya, karena program yang banyak, jadi mereka punya deadline masing-masing. Kemudian nanti submit gitu ya. Nanti biasanya itu ada interview juga gitu. Setelah ada interview baru announcement, baru September mulai perkuliahan seperti itu. Nah, dari pengalaman tadi ya teman-teman, prosesnya cukup panjang sebenarnya, dari menentukan kampus, dari menentukan jurusan yang tepat, mata kuliah yang ada di sana, profesornya ada di sana, sampai menentukan beasiswa dan sebagainya macamnya. Nah, di sini Scooters hadir sebagai startup yang bisa bantu teman-teman untuk itu gitu ya. Kita bahkan dari
yang masih bingung, misalkan saya bagusnya S2-nya di bidang apa ya yang tepat bagi saya gitu ya, yang possible kira-kiranya seperti itu. Dari situ sampai ke tahap bahkan simulasi wawancara, persiapan IELTS dan sebagainya macam kita bisa bantu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri gitu ya, mungkin di sini yang masih kuliah atau yang mau lulus atau bahkan yang udah lulus bisa perkuat, mungkin yang masih kuliah akademik profilnya bisa diperkuat gitu ya. Prestasi-prestasi lomba yang terutama yang berhubungan banget nih dengan studi-studi terkait, misalkan mau studi geofisika, mungkin ada semacam LKTI gitu ya, di bidang geofisika dan sebagainya macamnya gitu. Kemudian organisasi gitu ya, dan juga student association seperti ini ya, European Association ini juga bermanfaat gitu ya, dan bagus banget di CV. Kemudian kalau misalkan saya udah lulus Kak, gimana IPK saya misalkan nggak terlalu kompetitif sih Kak, tapi lumayan bagus. Kira-kira apa sih langkah saya untuk lebih menaikkan profil saya misalkan seperti itu. Kalau udah lulus bisa menjadi internship misalkan magang ya di research institute gitu ya, dengan tema research-nya itu berkaitan gitu, atau mungkin bisa cari kerja dulu beberapa tahun tapi masih related dengan studi gitu ya, atau mungkin juga bisa cari sertifikasi, cari course gitu ya, course yang baik itu yang gratis atau enggak gitu, yang berbayar atau enggak, selama itu ada sertifikatnya, itu yang bisa menunjang profil teman-teman gitu ya di sana di CV gitu, sehingga lebih kuat nih gitu. Dan juga tentunya belajar bahasa gitu. Tentunya kalau teman-teman misalnya punya IELTS nih, kita 7 IELTS-nya gitu ya, tentunya di CV itu bagus kan, terus kayak lebih banyak nih beasiswa yang bisa didaftarkan. Jadi peluang lulusnya lebih tinggi juga seperti itu. Nah, dari Skuter sendiri, teman-teman bisa nih gitu ya, kita partnership gitu ya istilahnya, dari persiapan bahasa, jadi dokumen, essay, motivation letter, juga termasuk ini research proposal juga, CV, kemudian dari simulasi interview, dan kemudian dari exam. Misalkan kalau mau ke kampus US tuh biasanya banyak yang memerlukan GRE gitu. Bahkan kita juga punya ada les GRE seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini tidak hanya terbatas itu, termasuk juga pengurusan visa gitu ya. Kemudian mendaftar ke kampus misalkan ngisi form online, misalkan kan ada yang ragu, misalkan isinya apa seperti itu juga bisa teman-teman. Kemudian standar tes tadi termasuk IELTS, TOEFL juga, kemudian terjemahan, medical check up gitu. Bahkan kita juga provide legalisir misalkan, atau legalisir ke notaris atau legalisir ke embassy gitu ya, karena memang ada beberapa skema beasiswa atau kampus yang memerlukan legalisirnya ke kedutaan gitu. Kemudian ini juga institusi yang sudah bekerja sama dengan Scooters. Ini contohnya ya teman-teman, kalau student kita biasanya masuk ke Scooters, kita bikin timeline-nya gitu ya. Sebelum itu kita profiling dulu nih. Profiling dalam artian kita mau tahu background studentnya gitu ya, pengalamannya telah dia miliki, kalau mereka udah IELTS apa enggak, IPK-nya berapa dan sebagainya macamnya. Nanti kita research dulu, kita bikin timeline kira-kira beasiswa apa yang possible bagi dia gitu ya, berdasarkan deadline-nya seperti apa. Nanti kita bisa work based on timeline-nya gitu ya. Nanti bisa dipantau seperti ini sih contohnya teman-teman. Kemudian ini contoh ya revisi CV. Ini CV yang pertama kali masuk gitu ya di Scooters. Ini contohnya teman-teman. Kemudian CV yang udah direvisi gitu ya. Banyak sekali sebenarnya kalau CV akademik itu lebih menekankan yang pertama itu prestasi-prestasi akademik gitu ya. Kemudian juga skill set atau area-area expertise itu yang terutama yang berhubungan banget sama studi lanjutnya, bidang studi lanjutnya seperti apa. Contohnya seperti ini, misalnya dia punya research assistant gitu ya. Dan di sini juga di-highlight nih, oh bidangnya nanoplasmonik gitu. Ini samalah bidang saya sama saya ya, nanoscience and technology. Mungkin kalau teman-teman seismologi misalkan di sini bisa di-highlight, atau mungkin apa gitu ya, atau vulkanologi misalnya seperti itu kalau di bidang geofisik ya. Nah, dan juga ini juga lebih detail. Jadi kalau para penyeleksi beasiswa nih tahu, oh nih anak-anak nih ilmunya udah bagus nih misalkan, atau dari segi kampusnya juga udah yakin kalau teman-teman bisa sukses di program studi tujuan seperti itu. Nah, untuk outline essay. Nah, sebelum kita bahas teman-teman, sebenarnya essay baik untuk kampus, beasiswa, sebenarnya itu sifatnya spesifik. Dalam artian masing-masing kampus biasanya itu punya pertanyaan-pertanyaan khusus yang harus dijawab di essay, gitu ya. Jadi
ada perbedaan antara satu program dengan program yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat irisan dalam artian yang general gitu ya, paling umum atau paling sering ditanyakan itu kenapa kita milih jurusan tersebut, kenapa kita maunya kampus tersebut dan negara tersebut gitu ya, apa kelebihan kita sehingga kita layak untuk dipilih, kemudian apa rencana kita setelah lulus, di mana kita menggunakan ilmu dan skill tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu biasanya paling sering muncul di esai, baik itu program beasiswa ataupun program ke kampusnya seperti itu. Jadi harus sangat spesifik ya teman-teman dalam menjelaskan seperti ini. Nah, untuk lebih detailnya gimana sih esai yang baik gitu ya, gimana sih cara menjelaskannya, mungkin bisa kita bahas lebih lanjut di sesi tanya jawab ya teman-teman, kalau memang teman-teman tertarik untuk membahas ini lebih lanjut. Nah, ini contohnya. Kalau ini contohnya di sebelah sini ini esai yang baru masuk gitu ya. Kalau setelah masuk ke mentor kita revisinya mulai dari paragraf manajemen juga gitu ya, pemilihan kata, grammar gitu ya, diction, typo gitu ya. Kemudian tentunya konten-kontennya. Jadi kontennya dalam artian ada yang perlu dielaborasi lebih lanjut, ada informasi yang belum dimasukkan dan seharusnya dimasukkan, atau mungkin informasi yang seharusnya tidak dimasukkan gitu ya. Mungkin tidak terlalu relatable dengan kebutuhan program gitu, ya udah nggak perlu, sesuai kebutuhan saja seperti itu. Nah, ini beberapa testimoni dari teman-teman kita yang udah berhasil baik itu lulus beasiswa atau kampus tujuan seperti itu. Ini juga testimoni dari program Lingua. Kita bilangnya Lingua Academy ya teman-teman. Jadi Lingua Academy itu khusus untuk mau yang IELTS, TOEFL, atau mungkin TOEIC gitu ya, ataupun mungkin les bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang, itu juga ada di Lingua Academy. Nah, bagi teman-teman yang penasaran nih seperti apa sih sebenarnya konsultasi di Skuter, ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya oleh Marisa ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Marisa gimana sih link konsultasi gratis di Skuter gitu, supaya tahu nih atau bertanya lebih detail atau mungkin dibuatkan studi plannya di Skuter. Mungkin demikian dulu ya, saya serahkan ke moderator untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Kak Debbie atas pemaparan materinya. Udah kita lihat bersama-sama nih teman-teman tadi, pemaparan materi dari Kak Debbie. Gimana nih teman-teman? Pastinya materi yang disampaikan tadi kan insightful banget ya. Jadi aku juga menambah wawasan banget dan bisa tahu lebih banyak tentang International University gitu. Nah, selanjutnya ada sesi Q&A untuk teman-teman. Jika dari peserta pada hari ini ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan dengan pemateri, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar dengan menyebutkan nama yang kemudian nantinya akan saya bacakan. Dipersilakan teman-teman. Baik, di sini sudah ada Muhammad Iqbal Al-Hazen. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya dan menyalakan mikrofonnya. Baik, apa suara saya terdengar? Sudah terdengar, Iqbal. Baik, Kak Debbie, saya izin tanya. Tadi kan disebut bahwa kita harus melihat lembaga ranking dulu sebelum memilih beasiswa, belum memilih universitas. Nah, itu kan yang saya ketahui dari yang saya sudah baca, itu ranking itu banyak dari QS World Ranking, terus ada juga macam-macamnya. Itu apakah ada preferensi yang lebih tepat dari banyak lembaga itu kan? Dari lembaga itu Kak, saya minta rekomendasi Kak. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Oke. Boleh, Kak. Oke, kalau honestly ya, aku kayak
bacanya lebih lanjut itu memang lebih ke THA sama QS gitu ya. Tapi aku kadang ngecek juga seperti Nature Index-nya seperti itu ya. Nature Index-nya kadang aku ngecek juga. Tetapi memang yang THA itu lebih ke research based. Jadi kayak research output-nya gitu ya. Biasanya itu kalau biasanya misalnya nyarinya research degree atau mungkin yang nyari yang lebih ke PhD misalkan nanti. Itu lebih bagusnya memang refer ke THA karena mereka lebih ke research output-nya. Tetapi QS Word itu lebih holistik sih gitu ya. Lebih holistik dalam artinya misalkan secara lulusan kampusnya juga, profesionalismnya juga, misalkan dan banyak aspek-aspek lainnya dinilai gitu. Dan aku juga ngecek juga semacam seperti indeksnya itu ya, nature indeksnya juga seperti itu. Jadi tetapi yang lebih penting juga misalkan mau research degree, misalkan mau yang bachelor research, profesornya gitu ya, profesornya itu lebih penting juga gitu dibanding dengan ranking-ranking tadi. Misalkan udah ngulik nih di kampus-kampus tersebut, kemudian udah tahu nih profesornya, coba cek profil profesornya misal di Google Scholar-nya, misal Edge Index-nya berapa, kayak gitu-gitu. Terus publikasi-publikasinya udah sampai mana, atau mungkin dari quality lain, seperti kolaborasinya dia, bidang kerjasamanya dengan research institute yang terkenal dan sebagainya macamnya, itu juga bisa jadi quality untuk menilai, oh ini sepertinya program yang tepat bagi saya, seperti itu. Oke, apakah sudah menjawab Muhammad Iqbal? Baik, sudah cukup menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Baik, untuk Wafa Hussein dipersilakan terlebih dahulu. Oke, izin masuk. Maaf, tadi ada gangguan. Izin masuk. Kalau mendaftar beasiswa kan itu ada syarat-syaratnya dan kan Kak, itu ada saran nggak sih Kak untuk apa yang harus dilakuin dulu gitu? Soalnya kan kadang mahasiswa itu bingung mau mulainya itu harus dari mana seperti itu Kak. Oke, jadi memang pertama itu misalkan kalau udah ada dapat informasi beasiswa, memang yang pertama itu mencari informasi dulu ya, Muhammad Wafa. Jadi kita cari informasi dulu, misalkan oke, saya mau cari informasi beasiswa nih. Kalau udah dapat misalkan, oh ini beasiswa ini kayaknya menarik, misalkan beasiswanya, let's say beasiswa Fulbright, saya Fulbright ke USA misalkan. Tentunya kita cari dulu persyaratan-persyaratannya, misalkan dari IPK-nya oke saya udah sesuai. Dari TOEFL misalkan oh saya belum punya TOEFL, jadi persiapannya ke TOEFL dulu gitu ya, TOEFL dulu, oh saya perlu menyiapkan TOEFL. Kemudian persyaratan-persyaratan lain, misalkan ada esai, ada studi objektif, ada misalkan apalah, misalkan surat rekomendasi kayak tadi gitu ya. Nah, kemudian yang penting juga dilihat itu misalkan benefits-nya. Jadi pastikan dulu informasinya. Misalkan yang di cover-nya apa saja, berapa banyak yang di cover. Gitu. Misalkan dia cover tiket juga, dia cover visa juga, dia cover tuition fee juga, dia cover living cost juga, misalnya seperti itu. Jadi banyak macamnya. Kadang ada beasiswa yang cuma cover living cost sama tuition fee, tapi tidak nanggung visa sama tiket, misalnya seperti itu. Jadi itu yang perlu dicari tahu dulu. Kemudian yang perlu dicari tahu juga adalah jurusannya. Kadang beasiswa itu punya preferensi jurusan tertentu, jadi tidak semua jurusan yang bisa daftar, gitu ya. Contohnya misalkan yang spesifik banget, kalau FPDP bisa semua jurusan ya. Kalau di Fulbright itu contohnya itu cukup spesifik jurusannya. If I'm not mistaken itu jurusan education itu nggak bisa, tapi jurusan science engineering tentu bisa gitu ya Fulbright itu. Kalau jurusan education itu nggak bisa. Itu contohnya. Jadi perlu di make sure tersebut. Jadi, kalau udah di make sure semuanya, apa sih yang perlu saya lakukan Kak gitu ya? Apa sih yang saya lakukan? Pertama itu memang apa syarat yang nggak bisa nego. Misalkan syaratnya tadi kayak TOEFL ITP-nya harus 550. Ya udah kejar itu dulu. Kejar itu dulu, mau paralel, itunya prioritas utamanya. Mau paralel misalkan cari informasi-informasi jurusan kamu di kampus-kampus US gitu ya, karena itu sangat berguna dalam membuat esai gitu ya. Kenapa kamu mau kerja kuliah di US, kenapa kamu milih jurusan tersebut, ada profesor apa enggak, seperti itu perlu sangat dijelaskan di esai-esai nanti. Kemudian juga perlu minta surat rekomendasi juga gitu ya, dan juga perlu juga legalisir atau mungkin translate ijazah dan sebagainya macamnya seperti itu. Biasanya kalau student kita di skuter misalkan udah profiling, kita udah tahu, kita sarankan ini kamu nyoba beasiswa A enggak?
dan dia mau, oke, saya mau daftar beasiswa A, Kak. Kamu udah punya apa aja? Belum punya IELTS, Kak. Ya udah kamu hold dulu, dalam artian ya udah kamu fokus ke IELTS dulu. Nanti bulan sekian kamu lanjut bimbingan ya. Seperti itu biasanya kita seperti itu. Jadi fokuskan ke program bahasanya dulu kalau memang itu yang diwajibkan. Nanti setelah mulai bimbingan baru kita fokus buat esainya, legalisir gitu ya, minta surat rekomendasi dan sebagainya macamnya seperti itu. Tentu tahap pertama ini mencari informasi ya, Wafa ya. Oke. Apakah udah siap? Apakah udah jelas ya pertanyaan jawabannya? Sudah sangat jelas, Kak, membantu sekali. Siap. Oke, boleh next ke pertanyaan berikutnya. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari saya dulu, Kak. Saya mau tanya, Kak, kalau misalkan kita apply ke international university, terutama misalkan di Eropa itu misalkan, atau saya misalkan mau apply di university di Jerman gitu, Kak, atau di Korea atau bahkan di Jepang gitu. Itu kan ada perbedaan bahasa gitu ya, Kak. Itu apakah kita perlu memasukkan persyaratan untuk tes bahasa itu, atau itu tergantung dari requirements dari universitasnya sendiri, Kak? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sih ya. Apakah misalkan di non-English speaking country, istilahnya ya, kita perlu juga belajar bahasa lokal. Jadi ada beberapa kasus. Pertama, misalkan kalau misalkan kayak Jepang, Korea tadi ya. Kalau Jepang, Korea, kalau seandainya kita lewat jalur beasiswa government scholarship-nya seperti Global Korean Scholarship gitu ya, GKS, dan juga MAX gitu ya, Monbuka Gakuso itu, mereka memang punya program persiapan bahasa gitu ya. Kalau GKS itu setahun. Jadi sebelum kita masuk ke kuliahnya, kita harus belajar bahasa Korea terlebih dahulu sebelum kita masuk ke programnya. Walaupun nanti kita milihnya misalkan program S2-nya English Talk, dalam artian diajarkan ya medium bahasanya dalam bahasa Inggris, tetapi secara default-nya itu memang wajib untuk ngambil kursus bahasanya. Tetapi untuk kasusnya Jepang, misalkan Max itu tergantung izin dari supervisornya. Bahkan misalkan kita udah punya supervisor bilang kamu nggak perlu deh ngambil kelas bahasa Jepang, kamu langsung saja gitu ya. Itu boleh gitu ya. Tapi tentunya misalkan master programnya dia itu memang dalam bahasa Inggris. Tetapi ada supervisor, ya udah kamu ngambil program bahasa Jepang dulu, misalkan komunikasi di lab-nya pakai bahasa Jepang walaupun di kelasnya pakai bahasa Inggris, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi ya udah kamu pakai belajar bahasa Jepang dulu. Dan juga tetapi kalau di Jerman itu, kalau di AAD itu beasiswa government-nya ya, kalau di AAD itu juga seperti itu. Tetapi di Jerman itu ada memang persyaratannya itu ada level bahasa Jermannya kalau nggak salah gitu ya, harus dipenuhi. Tapi itu juga bisa pakai IELTS sih sebenarnya, bisa digantikan sih sebenarnya, nggak harus pakai itu. Cuma nanti setelah kita lulus kita juga ada semacam akademi bahasa Jermannya, kita tes dulu bahasa Jerman sekian baru kita bisa mulai perkuliahan. Itu yang melalui jalur scholarship ya. Tetapi kalau kita mau jalur yang beasiswa sendiri atau istilah self funded atau mungkin beasiswa dari kampus gitu ya, atau mungkin beasiswa dari pemerintah kita, LPDP gitu ya, itu tidak harus ada persiapan bahasa lokal. Karena pemberi beasiswa itu misalkan LPDP itu kan dari pemerintah kita. Jadi kita misalkan daftar ke Korea atau ke Jepang ataupun ke Jerman, kita cari memang program yang medium bahasanya menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi setelah kita lulus LPDP, lulus kampus tujuan, ya udah kita bisa langsung memulai perkuliahan. Jadi kita tidak perlu mempelajari bahasa lokal. Jadi kembali lagi subjek banget sama pemberi beasiswanya dan bentuk programnya seperti apa. Oke, Syafira, udah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ujang Purnomo. Dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Baik, terima kasih kepada MC. Perkenalkan, nama saya Ujang Purnomo, bisa dipanggil Ujang. Jadi pertanyaan saya tadi sempat disinggung mengenai beasiswa ke luar negeri itu harus menyiapkan TOEFL dan IELTS. Itu kira-kira harus menyiapkan mana terlebih dahulu ya, Kak? Lalu perbedaan dari TOEFL sama IELTS itu apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, siap. Jadi memang bagusnya kita ada TOEFL atau ya istilahnya, atau bukan keduanya sebenarnya, atau IELTS. Jadi TOEFL itu kan banyak macam. Kalau di Indonesia sendiri itu ada TOEFL IBT, Internet Based Test, ada yang ITP, Institutional Test apa gitu ya, yang ITP. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya yang ITP itu. Dan kalau IELTS sendiri itu satu aja sih sebenarnya, ada sih IELTS akademik sama general gitu ya. Yang kita butuhkan memang IELTS akademik.
Nah, kalau ditanya apa sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu gitu ya, yang mana yang priority, kalau secara umum memang bagusnya itu IELTS gitu ya. IELTS, kalau TOEFL IBT juga nggak apa-apa, karena TOEFL IBT sama IELTS itu hampir semua beasiswa program itu bisa gitu ya. Mungkin ada pengecualian sedikit kalau di Turki itu agak banyak yang nerima TOEFL IBT daripada IELTS. Jadi memang sebenarnya subjek sama programnya, sama beasiswa ataupun kampus tujuan. Tapi kalau kita lihat dari data nih, kebanyakan memang merintahnya itu IELTS, IBT, yang IBT ya, lalu TOEFL. Kalau lihat apa sih perbedaannya? Sebenarnya kalau TOEFL IBT sama IELTS itu mirip-mirip ya, mereka ada speaking, writing, reading, sama listening gitu ya. Sebenarnya mirip-mirip sebenarnya. Beda dengan TOEFL ITP yang sering kita gunakan di Indonesia itu kan lebih ke structures, grammar gitu ya, listening sama reading. Itu nggak berlaku hampir di semua negara, nggak bisa diterima. Paling yang ITP itu bisa diterima seperti beasiswa Fulbright tadi, yang beasiswa AS ke Australia. Kemudian beberapa kampus di Jepang itu masih nerima TOEFL ITP gitu ya. Tetapi yang selebihnya mungkin Taiwan masih nerima juga, tetapi kebanyakan nggak nerima lagi TOEFL ITP seperti itu. Jadi kalau tergantung teman-teman, kalau memang fokusnya ya udah sih saya mau fokusnya ke Jepang gitu ya, atau saya hanya mau coba Fulbright, ya udah TOEFL ITP juga nggak apa-apa kok, lagian lebih murah dibanding IELTS gitu. Tetapi kalau misalkan saya mendingan IELTS deh, atau saya mendingan TOEFL IBT deh, karena nanti saya bisa aja daftar ke kampus lain gitu, ternyata perlunya TOEFL IBT atau ITP gitu ya. Jadi kalau saran saya pribadi dulu saya memang kerjanya IELTS karena itu lebih general diterima banyak kampus atau banyak beasiswa gitu. Nah, kalau bicara tentang skornya nih, skor berapa sih sebenarnya yang paling aman untuk kan IELTS gitu ya. Karena saya IELTS gitu ya, punyanya IELTS dan tentu lebih familiar di sana. Untuk jurusan Science Engineering itu pada umumnya minimal mereka minta skornya 6,5, itu minimum. Biasanya overall skornya 6,5 seperti itu. Tetapi memang ada kampus yang high rank banget itu mintanya 7. Contohnya mungkin di Cambridge gitu ya, di Oxford misalnya seperti itu, atau mungkin di Harvard, MIT seperti itu, biasanya tuh minta yang skornya lebih tinggi. Tapi Science Engineering biasanya di kampus-kampus bahkan di University of Glasgow, Durham University dan sebagainya macam itu minta 6,5 biasanya. Apakah cukup menjawab pertanyaan, Ujang Purnomo? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, siap. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Baik, teman-teman, apabila masih ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan dengan pemateri kita pada hari ini, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Aku tunggu sampai 14:05 ya, teman-teman. Baik, mungkin dari teman-teman belum ada pertanyaan ya. Mungkin aku akhirin aja sesi Q&A pada kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Debbie atas pemaparan materi serta jawabannya dari pertanyaan untuk hari ini. Terima kasih juga aku udah ucapkan kepada peserta yang telah berani untuk mengajukan pertanyaannya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Debbie bisa jadi insight dan wawasan baru untuk kita semua. Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini, Kak Debbie tadi menjelaskan nih teman-teman, bahwa melanjutkan pendidikan ke luar negeri itu tidak selalu membutuhkan IELTS ataupun TOEFL, yang mana dalam artian setiap universitas itu memiliki requirement penerimaan masing-masing. Nah, terus sebelumnya juga sudah dijelaskan nih teman-teman, beberapa hal yang kita butuhkan dan kita persiapkan ketika ingin apply ke international university dalam step by step tadi kan. Terus ada apa lagi ya?
beberapa universitas luar negeri yang dapat menjadi tujuan mahasiswa geofisika di sini khususnya, itu tadi sempat saya lihat ada ETH Zurich di Swiss, ada MIT, ada Harvard, ada Sorbonne University, dan banyak lagi. Terus Apply Scholarship itu memiliki timeline pembukaan, persyaratan, dan dokumen masing-masing sendiri, teman-teman. Jadi kita harus mencari informasi yang lebih terhadap scholarship itu sendiri. Mungkin itu aja teman-teman. Semoga teman-teman dapat wawasan baru dan lebih mengetahui nih cara daftar International University itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, karena sesi pemaparan materi sudah berakhir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Debbie Rianto atas pemaparan materinya. Sebagai apresiasi nih Kak, ada sedikit kenang-kenangan dari IEGI UBSC untuk Kak Debbie karena telah mengisi acara ini sebagai pemateri. Mungkin untuk teman-teman yang bertugas boleh ditampilkan. Baik, mungkin hanya ini Kak yang dapat kami berikan dari IEGI UBSC. Semoga bermanfaat dan mohon diterima ya Kak. Terima kasih atas semuanya. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya ada pesan penting nih teman-teman yang ingin disampaikan oleh Kak Amarisa. Untuk Kak Amarisa sendiri, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Syafira dan juga terima kasih untuk Kak Debbie atas pemaparan materinya. Menarik banget ya teman-teman. Nah teman-teman mungkin ada pertanyaan yang hari ini belum kepikiran nih teman-teman, tapi mungkin setelah webinar ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa banget untuk konsultasi dengan tim Scholars. Jangan khawatir nih teman-teman, bisa banget tanya-tanya lebih lanjut terkait negara, tujuan jurusan spesifik, beasiswa, ataupun tentang Scholars sendiri. Dan teman-teman bisa langsung memanfaatkan sesi konsultasi gratis dengan tim Scholars di layar maupun yang ada di kolom chat nih teman-teman. Nah, selanjutnya aku ingin memperkenalkan Scholars secara singkat ya teman-teman. Jadi Scholars sendiri ada program baru nih teman-teman, yaitu Work Abroad Academy. Jadi program ini adalah program untuk bimbingan bekerja di luar negeri. Nah, di sini teman-teman akan dibimbing dari personal branding, writing compiling emails, job interview simulation, sampai apply for job nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung aja daftar melalui link konsultasi yang ada di kolom chat dengan memasuk atau juga dengan link yang ada di layar teman-teman nih. Nah, selanjutnya apabila teman-teman ingin improve nilai IELTS-nya, teman-teman bisa langsung aja ikut IELTS preparation start from 2,6 juta aja nih teman-teman. Nah, atau teman-teman pengen coba-coba dulu nih gimana sih bimbingan IELTS di Scholars. Nah, teman-teman bisa ikut sahabat IELTS Lite Private, start from 600.000 aja, teman-teman bisa langsung daftar di link konsul yang sudah aku berikan dan juga bisa memasukkan kode promo WB-Lite nih teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi webinar hari ini, ada sesi foto bersama terlebih dahulu nih teman-teman. Teman-teman bisa diharapkan untuk menyalakan kameranya nih teman-teman. Mungkin bisa yuk kita nyalakan kameranya untuk foto, untuk jadi kenang-kenangan webinar kita siang hari ini nih teman-teman. Mungkin aku tunggu 1 menit ya teman-teman, 14.08. Dan untuk teman-teman panitia bisa dibantu untuk screenshot ya. Oke. Mungkin aku bantu hitung ya. Masih ada yang mau nyalakan kamera lagi enggak nih teman-teman? Aku tunggu sebentar lagi. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja untuk slide pertama dulu ya. Di sini ada 2 slide. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman.
Nah, akhirnya kita sudah sampai nih di ujung acara, teman-teman. Terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam webinar kita siang hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Debbie atas pemaparan materinya yang insightful dan juga untuk Kak Syafira. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari aku, Kak Debbie, Kak Syafira, ataupun panitia lainnya. Aku Risa selaku MC pada siang hari ini pamit undur diri. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk isi link presensi yang ada di chat ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Aku Risa selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat siang teman-teman.